pantas dan wajar doa-doa itu tidak diangkat. Doa-doa itu tidak mengetuk arasy Allah, tidak mengetuk pintu langit Allah. Sebab apa? Ada yang diberikan nikmat sehat. Sehat itu mahal. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, dia tak dapat datang ke Masjid Jami' Dolok Masihul. Sebabnya apa? Allah tarik kesehatan dari badannya. Mau berjalan, bertatih-tatih pakai tongkat, dituntun sama orang baru bisa datang ke Masjid Jami' Dolok Masihul. Tapi kita tak ada yang memapah, kita tak ada yang menuntun. Inilah nikmat terbesar yang mesti kita ucapkan dari lisan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak telah tampak kata Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir. Mari selalu senantiasa kita ucapkan lisan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mari selalu senantiasa kita sanjung agungkan salawat dan salam kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak diakui pula kita sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, tidak ada yang dia tidak mengharap pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk yang dia ucapkan, dalam bentuk yang dia lakukan, maka dia melakukan perintah-perintah Allah. Setelah itu dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang paling bahagia selain doa-doanya didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang seorang imam namanya Ibrahim bin Adham. Dia berjalan di kota Basrah. Lalu para penduduk kota Basrah itu bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Imam, kami siang dan malam selalu berdoa kepada Allah. Kami meminta kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka dari yang kalian pinta itu akan kami kabulkan segalanya."
tetapi doa itu tidak sampai, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa jangan-jangan doa kami yang salah? Atau jangan-jangan ayat Al-Quran itu salah? Ini bagaimana Imam? Lalu apa kata seorang Imam Ibrahim bin Adham? Ayat Quran tidak salah, sebab Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada macam-macam, ada sebab-sebab mengapa doa itu tidak diangkat, doa itu tidak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham, qalbun mayyit. Qalbun hati, mayyit mati. Qalbun mayyit, hati kalian mati. Dari hati yang mati tak ada getaran. Dari hati yang mati tak ada signal, tidak sampai pesan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dan wajar pagi dan petang, siang dan malam kalian bermunajah, kalian bermohon kepada Allah, tapi doa-doa dan pinta kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih malang kita hidup, doa-doa kita tidak didengar, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak dimasukkan di pesantren tahfiz, anak dimasukkan di pesantren modern, anak dimasukkan di sekolah-sekolah agama. Pagi dan petang kita mohon sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Kami minta ya Allah anak-anak yang soleh, sebagaimana dulu kau kabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dapat seorang anak soleh, anak mulia, namanya Ismail, namanya Ishak. Dari keturunan Ismail dan Ishak mengalir seorang habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dialah putra Abdullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, doa itu tidak sampai kepada Allah. Penyebabnya adalah hati mati. Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham, tahukah kalian penyebab hati itu mati? Yang pertama menyebabkan hati itu menjadi mati, kata Imam Ibrahim bin Adham, anta araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Kau kenal kepada Allah, kau tahu kepada Allah, tapi kau tak memberikan hak-haknya Allah. Apa maksud dan maknanya? Berapa banyak hari ini orang ditanya, apa agamamu? Islam. Dilihat KTP-nya, Islam. Siapa Allah? Rabb kami, Tuhan kami. Dia tahu Allah itu adalah Tuhan dia. Dia tahu adalah Allah itu ada Rabb yang satu-satunya disembah di alam jagat semesta ini. Tapi dia kadang-kadang belum memberikan hak-haknya Allah untuk disembah. Mulai dari bangun subuh sampai detik sekarang ini, nanti kita mau sholat Jumat 2 rakaat, kita membaca suratul Fatihah. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tak sah, tak dihitung seseorang itu sholat kalau dia tak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi berapa banyak lisan ini berucap kepadamu ya Allah kami sembah, kepadamu kami mengabdi. Tapi berapa banyak kadang-kadang dia buka ruko, dia buka rumah makan, dia menjadi seorang pejabat agar orang itu sayang, agar orang itu datang ke tempat tokonya, ke tempat rumah makannya. Dia minta selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hak-hak Allah belum dia berikan. Berapa banyak dia pakai cincin, cincin itu dia sangka dapat menjaga dari bala musibah yang akan datang kepadanya. Berarti hak-hak Allah belum dia berikan secara utuh. Pantas dan wajar doa-doamu tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kalian tahu Allah, engkau tahu Allah, tetapi tak kau berikan hak-hak Allah untuk disembah. Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham, dari hati yang mati itu timbul penyebab engkau kenal kepada Allah, tapi tak kau berikan hak Allah. Kemudian yang kedua,
anta taqra'ul Qur'an walam ta'malu bih. Kau membaca Al-Quran, kau khatam isi kandungan Al-Quran, tapi kau tak pernah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Kau injak-injak kandungan Al-Quran. Ketika Allah membicarakan tentang keadilan, ketika Allah membicarakan tentang bagaimana pengadilan, maka Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, tegakkanlah, jadikanlah qawwamina lillah, untuk agama Allah. Apa itu? Bilqis, dengan seadil-adilnya. Karena berapa banyak hari ini orang hanya bisa membaca isi kandungan Al-Quran, tapi mereka tak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka jadilah Al-Quran jauh panggang daripada api. Isi kandungan Al-Quran tak diamalkan, malah diinjak-injak. Ketika Al-Quran membicarakan tentang keadilan, tapi keadilan malah hanya menjadi cerita dongeng di negeri ini. Maka orang-orang hari ini menegakkan keadilan. Ada pepatah mengatakan, jangan keadilan itu seperti pisau yang dia hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum jangan seperti pisau yang hanya tajam ke bawah. Ketika orang susah, ketika orang melarat, ketika orang tak punya membuat kesalahan, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tetapi ketika yang kaya, yang jenderal bintang 2, ketika melakukan kesalahan, hukum cepat-cepat seakan tak tahu bahwa hari ini hukum sudah seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka ketika isi kandungan Al-Quran diinjak-injak, kau tak amalkan isi kandungan Al-Quran, maka doa-doamu pantas tak dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ustadz berjuta umat almarhum Zainuddin MZ, dunia ini banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Berapa banyak hari ini pengadilan dunia yang mereka mengotak-atik, mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka sembunyikan kebenaran. Maka ada masanya kebenaran itu akan datang, kebenaran akan terungkap. Andai dia lari dan menang daripada pengadilan dunia, akan ada pengadilan akhirat yang itu lebih baik dan itu lebih kekal. Maka kita berucap, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Hanya Allah lah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pengadilan. Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham, penyebab hati itu mati adalah akaltum nikmati rabbikum walam tashkurulah. Kau mengenyam nikmat Allah, kau memakan anugerah Allah, tapi kau tak pandai berterima kasih kepada Allah. Nikmat, rezeki bukan hanya dengan materi. Uang yang hari ini berlipat rumah, bertingkat mobil mengkilat, istri cantik memikat, tetapi itu semua bukan rezeki yang hari ini kita pandang. Oh, inilah rezeki yang Allah berikan. Tetapi dapat anak soleh, kau sehat sekeluarga, kau jadi atuk, kau jadi ayah yang kuat, itulah nikmat yang terbesar yang hari ini patut kita syukuri. Tapi berapa banyak manusia, dia sehat, dia ibadah, tapi dia tak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan wajar doa-doa itu tidak diangkat, doa-doa itu tidak mengetuk arasy Allah, tidak mengetuk pintu langit Allah. Sebab apa? Ada yang diberikan nikmat sehat. Sehat itu mahal. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, dia tak dapat datang ke Masjid Jami' Dolok Masihul. Sebabnya apa? Allah tarik kesehatan dari badannya. Mau berjalan, bertatih-tatih pakai tongkat, dituntun sama orang baru bisa datang ke Masjid Jami' Dolok Masihul. Tapi kita tak ada yang memapah, kita tak ada yang menuntun. Inilah nikmat terbesar yang mesti kita ucapkan dari lisan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sekedar dengan lisan, tapi tubuh, badan, jantung, darah dan dapat mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita berterima kasih dengan cara apa? Itulah kita baca, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah Rabb semesta alam. Maka hari ini hari Jumat, kita sadar bahwa berterima kasih kepada Allah, kita menjalankan segala perintah-perintah Allah.
dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Maka andai kita tak berterima kasih, patut dan wajar lagi-lagi doa itu tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kata Imam Ibrahim bin Adham, penyebab hati kalian itu mati adalah idda'autum min ummati Muhammad walam ta'mal bisunnah. Kau mengaku umat Nabi Muhammad, kau berkata aku ini umat Nabi Muhammad, tapi kamu tidak mengikut apa-apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak daripada sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah adalah membaca Al-Quran, tapi yang terpraktek di masyarakat adalah membaca koran. Orang lebih lama-lama di warung, orang lebih lama-lama menonton televisi, dia lebih memilih koran daripada membaca Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika di rumah, ketika di masjid, beliau selalu senantiasa melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka hari ini zaman canggih, tapi berapa banyak orang rela meninggalkan Al-Quran. Dia sibuk lebih memilih membaca koran, lebih sibuk dia membaca handphone berita yang dia punya daripada dia berlama-lama bermesrah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka pantas dan wajar kalau hari ini segala pinta yang kita inginkan kepada Allah, tapi doa itu pula tak didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai doa-doa itu mau diterima, doa-doa itu mau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak jangan sampai 4 yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham kita kerjakan. Maka andai ini terjadi kepada kita, maka masih ada umur, masih ada nyawa di kandung badan, maka paling tidak berubah. Kalau tak dirubah, maka sampai ajal nanti datang kepada kita, maka yakinlah Allah akan hidupkan, Allah akan matikan seseorang sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Andai kebiasaan baik datang kepada kita, maka enggak heran orang mati dalam keadaan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berlapas zikir la ilaha illallah, datang malaikat pencabut nyawa, dicabut nyawa tadi, tapi lisannya berucap zikir, lisannya bertasbih mengagungkan Allah. Bahkan Nabi menggambarkan kepadanya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berucap lisannya dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dikabarkan dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berdoa dan bermunajah kepada Allah, doa-doa itu akan dikabulkan, doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi jamaah Masjid Jami' Dolok Masihul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na anna al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar khususan ila jama'atina jama'ah salatul jumu'ah fi masjid jami' Dolok Masihul innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa da'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.